Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen penguji PPG, perkenalkan nama saya Syarif Wahyu Hidayat dengan NIM 2554011112022, mahasiswa PPG BAT 3 tahun 2025 dari LPTK Unhas Jember, akan mempraktekkan video pembelajaran PBL terkait tentang menghadirkan sholat dan dzikir dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menyaksikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, apa kabar semuanya? Sebelumnya Pak Syarif mengucapkan terima kasih. Ini pertemuan untuk pembelajaran PAI yang ke-4 ya. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak minta tolong ya, kondisinya harus tertib semua. Sebelum dimulai pembelajaran, saya minta tolong untuk ketua kelas bisa memimpin doa sebelum pembelajaran dimulai, dengan tujuan pembelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Silakan saya masih ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Monggo. Siap, berdoa mulai. Sebelumnya saya mulai dulu dengan mukadimah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan hari ini ya, kita semua diberikan kesehatan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Masih semangat belajar? Kasih motivasi yel-yel supaya semangat, bisa ya, bisa bersama-sama ya. Kita breaking dengan tepuk semangat. Bisa ya? Oke, bisa dimulai, silakan semuanya berdiri. Tembak. Oke, hadap ke depan semuanya. Oke, hadap ke depan breaking ya. Bilang jangan ada yang masih di bangku ya. Jadi posisinya relax nyantai. Oke. Sudah siap? Kalau siap, mari kita mulai dengan breaking ya, tepuk semangat ya. 3 kali ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke, satu lagi. Tepuk semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Alhamdulillah, silakan duduk seperti biasa. Oke, gimana rasanya setelah sedikit ada yel-yel atau speaking, pikirannya jadi tenang atau Senang. masih Oke, anak-anak, kemarin sudah saya sampaikan materi pembelajaran yang terdahulu ya. Saya akan mengingatkan sebelum saya masuk kepada pokok pembelajaran pada pertemuan hari ini. Yang pertama saya mau tanya dulu ya, apakah masih ingat materi yang sudah sampaikan minggu-minggu yang lalu ya di kelas
kalian di sini ya. Jadi saya minta tolong, saya mau tanya salah satu terkait dengan materi yang sudah disampaikan. Apa materi yang sudah saya sampaikan terkait dengan pembelajaran minggu yang lalu? Mungkin dari siswa ini ada yang masih ingat pembelajaran yang masih membekas dalam pikirannya. Silakan boleh ajungkan tangan. Tentang Al-Quran dan hadis. Oke, ada yang lain? Apa? Tentang Mana? Iya, mana? Kesimpulan hadis. Kesimpulan hadis. Oke, dari yang lain mungkin selain dari jaga Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan Sunnah. Oke, terima kasih ya. Oke, sebelumnya langsung saya pada pokok pembelajaran. Ya ini saya cek dulu ya, ini masih ya. Nah, ini adalah materi tentang ya. Sebelumnya masuk ke pembelajaran, Pak Sarif akan memberikan tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini ya. Bisa kalian perhatikan ya tujuannya. Ya. Ada yang mau membantu membacakan silakan. Boleh bebas. Silakan fun pokoknya fun ya. Silakan dibacakan. Poin satu apa? Tujuannya? Oke ya. Nomor dua. Ya, oke ya. Nomor tiga. Nah, jadi sebelum kita bahas pembelajaran pada bab 3, kalian sudah tahu tujuan dari pembelajaran pada hari ini. Intinya bagaimana kalian menghubungkan sholat di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sholat itu hanya fasilitas ya. Hanya jalan menuju sesuatu yang lebih baik. Kalau kita sholat maka perbuatannya mencegah perbuatan keji dan mungkar. Oke, next berikutnya. Nah, sebelum saya masuk kepada tugas pembelajaran ya, nanti saya akan bagi kelompok. Ya, di sini ada kesepakatan kelas. Yang pertama poinnya ya harus disiplin. Yang kedua, yang nomor tiga, respect ya. Nomor Kebersihan. kebersihan ya. Nomor gadget. Apa gadget? HP seperti HP dan lain sebagainya ya. Jadi itu adalah kesepakatan yang harus kita taati. Kira-kira sanggup tidak dengan kesepakatan yang saya kasih di depan? Ya. Jadi kesepakatan disiplin dalam artian kalau sudah waktunya mengerjakan maka tidak boleh berkurang. Disiplin namanya ya. Oke, tidak harus disiplin itu jam 7 enggak. Ya itu banyak disiplin ya, luas. Oke, ya bertanggung jawab selesai ya. Setiap kelompok harus bertanggung jawab dengan tugas yang nanti kita kerjakan secara kelompok. Oke, yang nomor 3 itu tertib ya, tidak boleh rapi gaduh dan sebagainya ya. Jadi tidak boleh jahil, tidak boleh usil dengan temannya ya. Bisa ya? Oke, kita lanjut ke next berikutnya. Nah, mari kita berpikir, bertafakkur dulu ya, merenungkan sejenak ya. Bisa kalian dilihat di depan ya. Ada yang tahu? Ada yang sudah selesai baca? Mari kita dulu ya. Ada yang menemukan kunci? Jawabannya inti sari. Apa yang sudah saya tanyakan di depan, mari kita bertafakkur, merenungkan diri apa yang telah kita lakukan ya, termasuk ini kaitannya dengan hubungan sholat. Apa itu? Ya. Agama merupakan fondasi hidup manusia sehari-hari. Oke. Agama merupakan fondasi hidup manusia sehari-hari. Oke, kasih aplaus buat nih ya, kelompok sebelah ya. Mungkin ada yang lain. Ini apa yang kalian lihat asumsinya? Ada selain dari ini ya?
Ada yang mau menanggapi? Sholat merupakan tiang agama. Dia sholat? Dia sebenarnya sholat? Sholat merupakan tiang agama. Sholat merupakan tiang agama. Berarti kalau seandainya kalian tidak sholat gimana? Melakukan dosa. Dosa. Sering dosa apa? Menyenangkan. Berarti kalian merobohkan yang namanya Tiang Jadi agama. sholat itu bukan fondasi. Intinya kalau rumah kita gambarkan rumah, kalau fondasinya tidak kuat, meskipun ini sampingnya dari beton, otomatis akan ambruk. Ya, oke ya. Kita next berikutnya. Nah, boleh kita lihat berikutnya itu ada sebuah bangunannya itu filosofi atau disimulasikan bahwasanya syahadat adalah fondasi ya, terus salat sebagai ketiga dakwah ya, dakwah diibaratkan sebuah atap. Nah, jadi ini semua ada apa? Ada hubungannya. Jadi kalau salah satunya tidak terpenuhi, otomatis tidak akan sempurna. Ya, oke. Bisa dicek di depan ini ada sebuah hadis. Hadis siapa itu? Apa dalam hadis itu? Hadisnya itu akan menyampaikan sebuah pesan apa? Pesannya dari coba acung tangan siapa? Ayo, silakan dibaca. Kan sudah ada di depan. Nah, Farhan, silakan dibaca. Salat itu adalah tiang agama Islam. Maka barang siapa mendirikannya, maka sungguhlah adalah mendirikan agama Islam itu, dan barang siapa yang meninggalkan, maka sungguh dia adalah merobohkan agama Islam. Oke, itu aplaus, tepuk tangan buat Farhan. Terima kasih. Jadi tidak ada yang sudah bantu dari teman-teman ini ya untuk memberikan pesan. Ini adalah pesan yang disampaikan oleh hadis riwayat Bayhaqi. Oke, berikutnya. Nah, oke ya, sebelum kita masuk kepada pembelajaran, ya intinya saya akan membagikan kelompok dulu ya sesuai dengan kelompok kemarin yang sudah sampaikan ya. Terbagi jadi 4 kelompok 1, 2, 3, 4. Nah, oke ya. Ya, sebelum saya bagikan kelompoknya. Oh iya, tadi ya hampir belum saya cek kehadirannya ya. Masuk semua? Masuk semua. Sebelum saya bagi kelompok ya, masuk semua. Ada yang hadir enggak? Ada yang hadir? Ada. Berapa orang? 2 orang. Oke, 2 orang ya. Yang lain berarti hadir semua ya. Alhamdulillah ya. Kita doakan bagi yang tidak hadir pada hari ini, kita doakan yang sakit supaya cepat sembuh, yang ada kegiatan mungkin punya bepergian atau halangan terkait dengan tujuan mereka, mudah-mudahan kembali aktivitas lagi seperti biasa. Oke, sebelumnya saya akan membagikan LKPD atau lembaga kerja siswa ya. Ini sudah saya buat ya. Kelompok ya. Oke, kelompok berikutnya ya. Masih semangatnya ya? Masih. Semangatnya makanya sudah mulai redup ya. Sinyalnya sudah mulai redup ya karena sudah jam terakhir ya. Ini kebetulan jam terakhir ya.
Ya, sebelum RKPD-nya mohon diperhatikan ya, dilihat ya di situ. Hari ini saya kasih tugas model pembelajarannya adalah jadi kalian harus bisa memecahkan masalah ya. Jadi sebelum kalian menjawab RKPD bisa diperhatikan ya video yang berada di slide. Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara saya menjadi buat itu tentang menghadirkan sholat dan zikir kehidupan. Materi ini sudah kurikulum merdeka ya. Mari kita mulai dengan makna sholat. Secara asli, sholat diartikan sebagai doa atau doa meminta kebaikan. Sedangkan menurut istilah, sholat dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dengan sholat, kita akan terjaga dari perilaku keji dan mungkar apabila hati selalu ingat kepadanya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45 berikut ini. Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah ketika sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Pelaksanaan terhadap perintahnya dan menghindari terhadap larangannya ditujukan hanya untuk mencapai keridhaan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Fatihah yang artinya, tunjukkanlah kepada kami wahai Allah jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Kau anugerahkan nikmat pada mereka, bukan jalan yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Beberapa ulama tafsir berpendapat bahwa jika orang memelihara sholat, maka sholat akan memelihara. Nah, hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 238 yang artinya, peliharalah semua sholat dan sholat wusta, dan laksanakanlah sholat karena Allah yang Maha Khusyuk. Quran surat Al-Baqarah ayat 238. Kemudian tertegas dengan hadis Rasulullah SAW berikut ini. Orang yang memelihara sholat akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat. Begitu pula orang yang tidak memeliharanya. Oke, sudah bisa dipahami? Saya karena sudah ada lampiran materi yang ada di RKPD. Jadi kalian minta tolong per kelompok sesuai dengan tugas ya, bisa menanyakan masalah dari setiap kelompok ya. Nanti kalian presentasi hasil dari kelompok masing-masing ya. Kira-kira berapa menit bisa dikerjakan? Butuh berapa menit? Berapa menit? 15, 20? 30 menit, oke ya, bisa dilaksanakan dimulai dari sekarang, silakan ya. Sambil mengerjakan saya juga sambil menilai ya
setiap kelompok ya yang benar-benar mengerjakan, yang aktif, yang tidak pasif ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, 3 dan 4. Oke ya. Sudah ya, jadi silakan langsung presentasi. Siapa yang mau maju duluan, presentasi duluan. Silakan ya, satu kelompok. Ya, silakan. Lebih cepat, lebih bagus waktunya ya. Silakan. Kita tolong ini kelompok 1 akan presentasi ya. Silakan maju ke depan semua kelompoknya untuk presentasi hasil diskusi kelompok ya. Ya, setelah kelompok 1 ini mungkin ada yang langsung juga habis kelompok 1 ya. Sudah kelompok 1. Dan tolong duduk di tempatnya ya, perhatikan, dengarkan apa yang akan disampaikan oleh kelompok 1 ya. Bisa dimulai ya. Jadi jangan lupa salam diakhiri dengan salam. Agak sini ada apa sih? Ya. Nyatanya kita belajar memberikan penjelasan di depan ya. Semuanya di sini akan belajar ya. Tidak harus takut ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil Silakan dibacakan, disampaikan hasil diskusinya. mencari arti Quran surat Al-Ankabut ayat 29 dan 45 dan hadis terkait. Silakan dibaca yang keras, Nak Bella ya. Jangan takut salah. Artinya adalah bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah mengingat Allah sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Rasulullah SAW bersabda, inti pokok segala perkara adalah Islam dan tiangnya. Penumpangnya adalah sholat. Hadis riwayat mengatakan kosakata. Silakan, langsung dibaca, apa langsung dibaca? Sudah? 3. Kesimpulan memahami makna hakikat sholat. Sholat adalah tiang agama, fondasi agama dalam Islam yang menopang keyakinan dan seorang muslim. 4. Menjelaskan ketentuan sholat, syarat, rukun dan lainnya. Syarat sholat adalah berakal, sehat, suci, 5. Telah sampai ajaran Islam kepadanya. 6. Terjaga atau tidak tidur. Syarat sah sholat: 1. Suci dari najis baik hadis besar maupun kecil. 2. Suci badan, pakaian dan tempat sholat dari najis. 3. Menutup aurat. 4. Telah masuk waktu sholat. Dan 5. Menghadap kiblat. Sudah. Sudah. Sebelum
diakhiri. Mungkin ada yang mau menyanggah, mau bertanya, silakan terkait yang disampaikan. Ya boleh, asalkan tidak keluar dari apa yang disampaikan di depan. Jangan tanya yang keluar dari pembelajaran. Silakan. Saya kasih kesempatan buat satu kelompok, satu orang, 1, 2, 3. Silakan. Boleh bertanya. Kalau bertanya, acungkan tangan. Ya, silakan. Saya kasih waktu. Ya, kelompok mana dulu? Yang mau bertanya, silakan. Ya. Ada. Silakan. Masa dari 4 kelompok tidak ada yang mau tanya? Paham semua berarti ini ya? Oke, ya. Kalau sudah paham, ya berarti sudah bisa mempraktekkan dalam kehidupan hari, ya. Sudah, ya. Bisa ditutup kalau sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih aplaus untuk kelompok pertama. Sebelum kita refleksi atau mengevaluasi kembali hasil pembelajaran pada pertemuan hari ini, saya ada yang mau saya tanyakan. Bagaimana pembelajaran pertemuan hari ini? Kira-kira gimana? Senang atau kurang senang? Benar ya? Terus ada yang bisa menyimpulkan, ya, refleksi apa yang ada yang menyimpulkan, ya. Ada yang masa tidak ada dari kelompok? Kesimpulannya sholat Adalah tiang agama. Sholat adalah agama. Jadi kalau tidak sholat harus apa? Kalau tidak sholat Tidak sempurna. ya, kalau kalian tidak sholat berarti apa dok? Yang namanya tiang, ya kalau bangunannya tidak kokoh fondasinya maka akan roboh. Makanya kalian kalau mendirikan sholat maka kalian juga menguturkan yang namanya apa? Agama. Oke ya. Sebelum ditutup pertemuan pada hari ini, ya Pak Sarif nanti akan memberikan tugas berikutnya dengan pembelajaran yang akan datang. Jadi untuk pertemuan hari ini sudah saya rasa cukup, ya. Mudah-mudahan sedikit tapi bermanfaat, ya. Bisa paling tidak kesimpulannya kalian harus bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sudah tahu teorinya, sudah memahami ketentuannya, syaratnya, kalian bisa melaksanakan di rumah kalian masing-masing. Artinya bisa mengaplikasikan atau apa? Mempraktekkan setiap sholat fardu. Ya, untuk mengakhiri pada pertemuan hari ini kita tutup dengan doa, ya. Silakan dipimpin doa kepada kelas.